Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus memakai metafora perlombaan lari dalam nats ini untuk menasihati orang-orang percaya agar hidup yang serius, hidup berdisiplin, dan penuh kesungguhan. Sebab iman Kristen bukan hidup yang dijalani dengan santai atau setengah hati, melainkan harus dijalani dengan komitmen total, sehingga kita bisa dapat mencapai garis finish, garis akhir, demi mahkota kekal di dalam Kristus. Seorang pelari yang baik tentu harus tahu kemana tujuannya, di mana arah garis finishnya. Demikian juga orang percaya harus menjalani hari-harinya dengan arah yang jelas, tujuan yang jelas, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mau terombang-ambing oleh keinginan-keinginan duniawi. Sama seperti seorang atlet yang harus berlatih keras dan kemudian mengendalikan diri, menahan diri dari hal-hal yang merugikan kesehatan, yang merugikan tubuh mereka. Maka kita juga sebagai orang Kristen harus tetap berlatih, mendisiplinkan diri, menata pikiran kita, mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa tetap kuat dan teguh di dalam iman. Jika seorang atlet pelari di dunia ini mengejar penghargaan atau hadiah berupa piala atau mahkota, tapi itu adalah hadiah yang fana, hadiah yang bisa rusak, yang bisa hilang, yang bisa layu. Tetapi orang percaya yang berjuang, berlomba untuk hidup di dalam jalan Tuhan dan fokus kepada tujuan untuk memuliakan Tuhan, maka pada akhirnya akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang abadi, yaitu di surga kelak. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita periksa diri kita. Apakah aktivitas kehidupan kita, tujuan prioritas hidup kita ini sudah selaras dengan panggilan Tuhan? Apakah kita sama seperti pelari itu sudah berada di lintasan yang benar, kepada tujuan dan arah yang benar? Mungkin seringkali di dalam perjalanan perlombaan itu kita mengalami banyak masalah. Kita mengalami banyak rintangan, mungkin dari luar, mungkin juga dari dalam diri kita. Tetapi melalui latihan, melalui disiplin, melalui keteguhan, maka kita tidak akan terpengaruh oleh itu. Kita tidak akan mudah menyerah walaupun ada masalah. Kita akan tetap taat dan setia melangkah, berlari bersama Tuhan sampai garis akhir kehidupan. Itulah yang diharapkan dari kita, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, supaya kita tetap ada di jalur yang benar. Sama seperti pelari yang selalu berusaha berada di jalur yang benar, tidak boleh keluar dari jalur. Jika dia keluar dari jalur, dia tidak akan mencapai garis finish. Kekristenan juga demikian. Kita harus tetap ada di jalur yang benar, yang telah ditentukan oleh firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab tanpa fokus, tanpa konsentrasi, tanpa disiplin, iman kita tidak akan bertumbuh. Iman kita akan menjadi lemah. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka iman kita akan membawa kita kepada akhir yang indah, sehingga kita pada akhirnya akan mendapatkan mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi kita
orang-orang percaya. Saudara-saudara, selamat berlari, selamat berlomba. Hidup ini adalah pertandingan iman yang kita hadapi setiap hari. Seperti seorang atlet, kita juga adalah orang-orang Kristen yang harus berlatih, mendisiplinkan diri, berjuang keras, fokus, sehingga kita sampai kepada tujuan kita harapkan, meraih mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi kita, orang-orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami seperti seorang pelari yang bertanding, berlari di jalur yang benar untuk mencapai garis finish dengan mengharapkan untuk mendapatkan hadiah. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, untuk kami tetap boleh berjalan, berlari di jalan Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami fokus kepada tujuan kami untuk meraih kemuliaan Tuhan, sehingga pada akhirnya kami akan meraih mahkota kehidupan, mahkota yang abadi bersama Yesus di surga yang kekal. Amin.